Hai kakak, selamat sore, kita simak kelanjutan alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek dan like sambil gasken. Di istana utama, Sui Liuxiang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menyaksikan sosok Chu Xingyun berangsur-angsur pergi, dan wajah terbakar panas. Dia menyeringai dengan bibirnya, dan berkata dengan wajah manis dan manis. Lebih murah untukmu, itu hadiah ratu. Selama pembicaraan, Sui Liuxiang mengulurkan tangan dan menutupi wajahnya, begitu panas. Setelah meninggalkan istana utama kota, Chu Xingyun tersenyum, dan dia sangat senang. Meskipun Sui Liuxiang kehilangan kesabarannya hari ini, Chu Xingyun tidak berpikir ada yang salah dengan kehilangan kesabaran, hanya orang terdekat yang akan kehilangan kesabarannya. Meskipun Sui Liuxiang hari ini sedikit sombong dan agresif, tetapi perempuan, seharusnya begitu. Yang paling penting adalah bahwa Sui Liuxiang hari ini menjadi begitu lembut, terutama ciuman panjang di akhir, yang membuat Chu Xingyun mabuk baik secara fisik maupun mental. Sui Liuxiang hari ini memberi Chu Xingyun perasaan yang sama sekali berbeda. Saat dingin, dingin. Saat lembut, lembut seperti air. Apakah itu dingin atau lembut, itu sangat kuat sehingga cukup bagi Chu Xingyun untuk mengingat hidupnya dan mengesankannya. Setelah menyerahkan akta judul Pulau Tiangong ke Sui Liuxiang, Chu Xingyun bergegas kembali ke dunia bawah tanah. Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada di sini. Setelah membuat beberapa putaran dan memastikan semuanya baik-baik saja di sini, Chu Xingyun mengendarai Taiksu Spirit Piton dan bergegas menuju gurun kematian. Merobek penghalang ruang, Taiksu Devouring Piton dengan cepat bergerak maju di anti ruang. Meskipun dunia bawah tanah berjarak ribuan mil dari gurun kematian, Taiksu Ling Piton hanya membutuhkan seperempat jam untuk mencapai tujuannya. Di anti ruang, cahaya berwarna-warni membentuk badai, yang berputar diam-diam, dan ular piton ular perlahan-lahan maju melalui celah badai, yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, suara tebal Taiksu Ling Piton terdengar. Memalingkan kepalanya untuk melihat Chu Xingyun, dia menggigit ular sanca roh dan berkata, "Tuan, di tubuhmu, bisakah gas ungu-ungu itu dimakan olehku?" Hah? Melihat curiga pada Biting Piton, Chu Xingyun berkata, "Ziki apa Ziki?" Melirik Chu Xingyun tanpa sepatah kata pun, dia menggigit roh ular sanca dan berkata, "Ini adalah gas ungu yang mengelilingi Wuling." Mendengar penjelasan Lingya Piton, Chu Xingyun hanya ingat bahwa ketika 30.000 mil Ziki datang ke timur, ia menangkap Ki Ungu dengan pedang Wuling. Namun, untuk waktu yang lama, gas ungu itu tampak tidak berguna, untuk waktu yang lama Chu Xingyun telah melupakannya. Dalam keraguan, Chu Xingyun berkata, "Apakah kamu tahu apa itu, mengapa kamu harus memakannya?" Sambil menggelengkan kepalanya, dia menggigit roh ular sanca dan berkata, "Aku tidak tahu apa itu, tapi naluriku mengatakan padaku bahwa Ki Ungu ini dapat memperbaiki dan memperkuat kekuatan ruangku dan memadatkannya menjadi hukum." "Apa?" Mendengar piton roh yang menggigit, Chu Xingyun melompat kaget. Kekuatan hukum adalah simbol dari kaisar, hanya kaisar yang dapat memiliki kekuatan hukum. Yang disebut hukum mengacu pada metode dan aturan meminjam kekuatan langit dan bumi. Meskipun dari ranah Yin Yang, prajurit sudah dapat meminjam kekuatan langit dan bumi, tetapi pada kenyataannya, hanya melalui resonansi energi untuk mewujudkan pinjaman. Hanya Kaisar Zun yang benar-benar peminjam. Menurut catatan, Kaisar Zun dapat secara langsung memohon energi langit dan bumi melalui hukum. Semakin kuat kekuatan hukum, semakin banyak energi dunia dipinjam, dan energi dunia tidak ada habisnya. Ambil pertempuran antara prajurit roh raksasa dan prajurit gigi roh sebagai contoh. Pejuang gigi roh, setiap kesibukan dan kesibukan, setiap langkah keluar, semua diinjak-injak oleh guntur, dalam radius 10.000 meter, semua dalam jangkauan guntur. Meskipun prajurit roh raksasa dapat membuka langit terbuka tanpa batas, tetapi pada kenyataannya, itu lebih berdasarkan kekuatan pengungkit dan pengungkit, bukan dengan energi sendiri untuk mendesak. Kekuatan hukum hanya menentukan jumlah energi yang bisa dipinjam, bukan durasinya. Secara sederhana, khusus. Kekuatan hukum itu seperti pipa air. Diameter pipa air menentukan berapa banyak air yang bisa mengalir keluar per satuan waktu. Semakin tebal pipa air, semakin banyak daya yang bisa dipinjam per unit waktu. Karena itu, energi kaisar tidak ada habisnya dan tidak akan pernah habis. Dengan ragu-ragu melihat roh ular piton yang menggigit, Chu Xingyun ragu-ragu.
Ki ungu ini benar-benar luar biasa, dapat diubah menjadi undang-undang yang terlalu dilebih-lebihkan. Selama dia bisa terus berlatih keras, dia akhirnya bisa menumbuhkan kekuatan angin. Kekuatan angin dan Ki ungu dapat digabungkan menjadi hukum angin. Dengan cara ini, meskipun tidak di ranah kaisar, ia memiliki kekuatan tingkat kaisar. Bahkan, aliran darah Sui Liuxiang mengandung kekuatan hukum. Selama Kaisar Wu Realm tercapai, kekuatan hukum dalam garis keturunan akan terbentuk. Karena itu, setelah memiliki aturan es lengkap, walaupun Sui Liuxiang hanya Kaisar Wu, ia memiliki kekuatan tingkat kaisar. Apa yang harus dilakukan? Menghadapi permintaan menggigit piton, Chu Xingyun tidak tahu apakah dia harus menyetujuinya. Sinar gas ungu ini sulit didapat, dan aku tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan di masa depan. Begitu Ziki diberikan kepada Lingya Piton, Chu Xingyun kehilangan kesempatan. Tetapi jika Anda tidak memberikannya, piton spirit yang menggigit dapat membantunya begitu lama dan melakukan begitu banyak hal untuknya, tetapi itu tidak mudah untuk ditolak. Sementara ragu-ragu, Piton Devouring berkata, saya tahu persyaratan ini terlalu banyak, tapi saya pikir jika saya bisa menjadi Sky Beast Anda, maka semuanya tidak akan ada masalah. Sky Soul Beast. Mendengar gigitan roh, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi air berkabut, apa ini bis jiwa? Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Beating Piton berkata, ketika kekuatan saya meningkat, saya membangkitkan banyak kenangan dan pengetahuan yang diwarisi oleh leluhur saya. Ada 3 jiwa dalam diri manusia, di mana 2 jiwa langit dan bumi selalu berada di luar, dan hanya jiwa kehidupan yang hidup di dalamnya. Jiwa yang hidup-hidup, dan berevolusi 7 jiwa, sehingga ada 3 jiwa dan 7 jiwa. Setelah jeda, Piton pemakan roh melanjutkan, Life Soul Beast berevolusi menjadi 7 Souls dan diringkas menjadi Martial Spirit, jadi Soul Martial adalah Life Soul Beast Anda. Life Soul Beast tapi roh bela diri saya adalah pedang, kata Chu Xingyun dengan takjub. Sambil menggelengkan kepalanya, roh ular sanca melanjutkan, pedang yang bisa menjadi roh bela diri juga harus menjadi pedang roh. Karena memiliki roh, pedang itu dapat dianggap sebagai makhluk dan makhluk buas jiwa kehidupan. Mengangguk dengan jelas, meskipun pernyataan ini sangat aneh, tetapi logikanya jelas, Chu Xingyun dapat sepenuhnya memahami dan menerima. Di bawah tatapan Chu Xingyun, pemakan roh melanjutkan, selain Life Soul Beast, yaitu Wuling, Anda juga dapat menandatangani 2 Beast Soul, yaitu Sky Soul Beast dan Earth Soul Beast. Sky Soul Beast. Earth Soul Beast. Mendengar 2 nama ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan penasaran, apa ini? Bersama-sama, 2 kehidupan, Chu Xingyun hidup lebih dari 1000 tahun, tetapi dia belum pernah mendengar konsep ini, apakah itu di benua roh sejati atau dunia Qiankun. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, roh ular Piton menjelaskan dengan sabar. The Sky Soul Beast didasarkan pada Sky Soul sebagai inti dan mengumpulkan binatang penjaga. Namun, tidak semua makhluk hidup dapat terkondensasi menjadi binatang buas surgawi. Hanya makhluk asing yang terlalu bersalah ular sanca roh dan memiliki kerohanian tetapi tidak ada jiwa yang dapat melakukannya. Yang disebut binatang surgawi adalah kehidupan yang sangat rumit, 1 atau 2 kalimat sama sekali tidak jelas. Singkatnya, itu adalah semangat bela diri kedua dengan spiritualitas dan kesadaran. Sky Soul Beast, Earth Soul Beast, Life Soul Beast dikonversi ke alam semesta Qiankun, sebenarnya bisa disebut Tian Wuling, Earth Wuling, dan Ming Wuling. Life Martial Spirit adalah Life Martial Spirit, yang merupakan pedang dari Martial Spirit yang dipadatkan oleh Life Spirit Chu Xingyun. Semua dalam semua, Sky Soul Beast juga dikenal sebagai Tian Wuling, dan Chu Xingyun ada bersama. Dengan cara ini, Chu Xingyun tidak kehilangan apa-apa bahkan jika dia menelan Ziki untuk menggigit roh Piton. Sebaliknya, sebagai Master Jiwa, kemampuan Wuling adalah kemampuan Chu Xingyun, dan keduanya adalah satu. Ketika Lingya Piton memiliki hukum ruang, itu setara dengan Chu Xingyun yang memiliki hukum ruang. Dari sudut pandang tertentu, Chu Xingyun sama dengan kaisar sistem ruang angkasa. Sayang sekali adalah bahwa Taiksu Devouring Spirit Piton tidak memiliki kemampuan serangan, bahkan jika ia memiliki aturan ruang tingkat kaisar, ia hanya dapat berjalan, dan ia tidak memiliki kekuatan tingkat kaisar. Di antara 3000 hukum waktu dan hukum ruang adalah seperti ini, hampir semuanya adalah pelengkap, bahkan jika diterapkan untuk pertempuran, itu hampir tidak dapat menyebabkan pembunuhan.
Tampaknya hukum ruang dan hukum waktu adalah yang paling boros dan tidak berguna. Namun pada kenyataannya, dari 3.000 hukum, waktu dan ruang berjalan seiring, dan mereka adalah dua hukum utama yang menentang langit, yang di atas semua hukum. Setelah sedikit berpikir, Chu Xingyun segera mengambil keputusan. Salah satu dari dua undang-undang anti langit yang hebat ada di depan saya. Apa yang meragukannya ini sudah menjadi batas yang dapat dikejar. Bahkan jika Anda ingin ragu, Anda jangan ragu. Dengan persetujuan Chu Xingyun, roh ular sanca yang menggigit sangat bersemangat sehingga ia langsung menerobos penghalang ruang angkasa dan muncul di padang pasir. Menurut instruksi dari Devouring Python, Chu Xingyun menggunakan batu roh untuk mengatur arai roh kontrak. 3.000 batu roh kelas 6 diletakkan, dan susunan roh misterius-misterius yang kompleks muncul di padang pasir. Potong pergelangan tangan, dan di bawah arahan ular sanca yang menggigit, Chu Xingyun menggunakan darahnya sendiri untuk memercikkan seluruh arai, dan menggunakan darah untuk menggambar formasi misterius. Setelah inspeksi berulang, semuanya dikonfirmasi benar. Chu Xingyun menginspirasi arai semangat kontrak. Saat susunan besar terstimulasi, darah besar naik ke langit, langsung ke langit di atas langit. Saat cahaya darah dikosongkan, Chu Xingyun melihat bahwa di atas langit, titik cahaya spiritual tanpa noda dibor keluar dari lapisan awan, dan perlahan-lahan turun di sepanjang sinar cahaya darah yang dipancarkan oleh arai roh. Turun. Melihat titik cahaya spiritual, Chu Xingyun bisa dengan jelas merasakan bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya. Meskipun terpisah, itu sebenarnya satu. Perasaan aneh dan misterius tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, hanya mereka yang mengalaminya secara pribadi yang dapat memahami apa yang sedang terjadi. Melihat cahaya spiritual turun hingga 10 meter di atas kepalanya, Chu Xingyun berteriak keras, tunggu apa lagi? Mengaum. Mendengar suara Chu Xingyun, Taiksu Ling Ling Python tiba-tiba mendongak dan melolong. Tubuh besar itu langsung berubah menjadi cahaya biru langit dan berkumpul menuju sinar berwarna darah. Saat kabut cahaya cian yang dibentuk oleh ular piton memasuki kolom darah, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan dan dengan cepat memainkan serangkaian trik. Mengambil langit sebagai jiwa. Mengambil Taiksu sebagai roh. Ambil darahku sebagai panduan. Sky Soul Bisning. Dengan kata keluar terakhir yang kental, dalam sekejap. Seluruh sinar-sinar bersinar, dan semua jenis sinar naik ke langit. Dengan cahaya yang bersinar, batu roh kelas 6 di jajaran roh tanah disublimasikan dengan cepat, dan volumenya menurun dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, dan buru-buru mengambil sejumlah besar batu roh 6 tingkat dari ruang reinkarnasi untuk melengkapi setiap node dari arai roh. Waktu berlalu setiap menit. Chu Xingyun terus-menerus menempatkan satu demi satu batu roh ke dalam susunan spiritual dengan cepat. Untungnya, Chu Xingyun membawa banyak batu roh bersamanya, jadi bahkan jika dia banyak makan, dia sama sekali tidak takut merusak persediaan. Saya tidak tahu berapa lama itu berlalu, atau berapa banyak batu roh kelas 6 dikonsumsi, dan akhirnya. Ketika cahaya berwarna-warni terkondensasi hingga batasnya, tiba-tiba itu runtuh. Sizzle. Dalam suara halus, cahaya langit berubah menjadi kabut berwarna-warni dan menyebar. Melihat sekeliling, piton biru sepanjang 100 meter dengan dua tanduk di kepalanya berliku dan berputar di udara. Piton tidak memiliki sayap, tetapi dapat melayang di udara, dan gelombang ruang menyebar dari tubuh piton. Ia sederhana dan misterius. Melihat piton pemakan roh di udara, sekarang ia telah menjadi binatang jiwa langit Xingyun Cucu. Di udara, setiap tindakan piton roh menggigit harus sejalan dengan ide Chu Xingyun. Meskipun mereka terpisah satu sama lain, rasanya seperti ular piton ini seperti lengan, bergerak seperti jari. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun dapat dengan bebas menampilkan semua kemampuan Devouring Python, seperti kemampuannya sendiri. Gerakan jiwa. Seiring dengan teriakan Chu Xingyun hanya merasakan momen di depannya, dan sudut pandangnya berubah seketika. Melihat dengan takjub, tubuhnya melayang di udara dan menjadi tubuh besar piton. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa di tanah di bawah, seseorang yang membuatnya sangat akrab berdiri di sana. Perhatikan baik-baik, itu jelas dirinya sendiri. Pada saat ini, daging Chu Xingyun menutup matanya, seolah-olah dia tertidur. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tahu bahwa tubuh fisiknya tidak tidur, tetapi kehilangan jiwanya, hanya menyisakan cangkang kosong.
Untuk lebih spesifik, itu sebenarnya tidak sadar, tidak responsif vegetatif. Selama periode pengamatan, gigitan ular sanca menggigit terdengar, "Tuan, tolong beri saya gas ungu." Mendengar gigitan ular piton yang menggigit, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mencari sedikit, dan segera merasakan kehadiran ular piton yang menggigit. Jiwa surgawi terletak di kepala devouring piton, berkeliaran di laut, seperti planet besar dan kuno. Dan roh piton menggigit yang terlalu kosong itu hanya kilatan cahaya, berputar-putar di sekitar jiwa langit terus-menerus. Jejak gas jiwa berasal dari jiwa langit dan menyatu ke dalam cahaya roh ular piton yang menggigit. Melihat adegan ini, Chu Xingyun akhirnya melepaskan hatinya dan sepenuhnya memahami misteri Sky Soul Beast. Jika Anda ingin menjadi Sky Soul Beast milik Chu Xingyun, menggigit piton harus melepaskan jiwa Anda, ambil Sky Soul milik Chu Xingyun, dan serap gas jiwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jiwa surga adalah Chu Xingyun, dan pemakan jiwa adalah cahaya jiwa yang dipancarkan oleh jiwa surga. Jika Chu Xingyun tidak ada, cahaya roh ular sanca roh dapat mengendalikan jiwa langit dan berkeliaran bebas di antara langit dan bumi. Begitu Chu Xingyun menggerakkan jiwanya, ia menjadi kehendak dunia ini, dan kesadaran menggigit ular piton menjadi kesadaran tambahan. Meskipun Chu Xingyun bersedia untuk percaya pada menggigit piton, tetapi tidak realistis untuk mengatakan bahwa tidak ada kewaspadaan sama sekali. Tapi sekarang, setelah memastikan bahwa Tian Wuling benar-benar sama dengan Wuling, dia adalah bagian dari ontologi, dan Chu Xingyun benar-benar mengistirahatkan pikirannya. Teknik pengalihan jiwa dilakukan lagi, dan kesadaran Chu Xingyun kembali ke tubuh. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun menatap Tai Xuling Piton di udara. Di antara gelombang tangan kanan, tembakan semburan ki ungu. Menelan gas ungu itu ke dalam mulut dalam satu tegukan, Tai Xian menggigit roh piton dengan gembira, berkata dengan cepat, "Ya, kemampuanku, sekarang kamu sudah memilikinya, jadi aku tidak akan menemanimu." Melihat curiga pada piton pemakan roh di udara, Chu Xingyun berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Biting Piton menjelaskan, "Setelah menelan ki ungu ini, saya akan membentuk kepompong. Ketika saya keluar dari kepompong, saya sudah menjadi Kaisar Wu dan memiliki tingkat Kaisar. Hukum ruang." Mendengar kata-kata ular roh, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terus bertanya, "Di mana Anda berencana untuk berlatih? Anda harus menemukan tempat yang aman." "Hai." Dengan senyum puas, dia menggigit roh ular sanca dan berkata, "Tenang, aku akan memilih Jiupin Ling Fast Cell untuk transformasi. Ini benar-benar aman di sana. Kamu bisa yakin." "Ini." Dengan ragu-ragu menatap devouring piton, Chu Xingyun berkata, "Berapa lama bagimu untuk mengubah kali ini, jika aku ingin menemukanmu?" Sambil menggelengkan kepalanya, dia menggigit roh dan berkata, "Aku berubah. Aku tidak ingin mencari aku ketika datang ke hal-hal besar. Adapun waktu, aku belum berubah. Bagaimana aku bisa tahu berapa lama?" Setelah terdiam beberapa saat, roh ular sanca menggigit berkata, "Sekali lagi, apa yang kamu lakukan denganku? Kemampuanku adalah kemampuanmu. Apakah semuanya sama jika aku ada di sini?" Mendengar ular piton roh menggigit, Chu Xingyun berpikir sejenak, dan itu benar-benar terjadi. Setelah menjadi Sky Soul Beast, sebenarnya, menggigit roh piton telah menjadi roh bela diri kedua Chu Xingyun. Kekuatan roh bela diri adalah kemampuan Chu Xingyun. Tidak perlu menggigit roh piton ke samping. Tidak seperti makhluk lain, meskipun devouring piton sangat besar, ia memiliki sedikit kekuatan tempur. Yang pasti, jika Chu Xingyun tidak bisa dikalahkan sendiri, maka bahkan jika piton devouring dipanggil, itu tidak bisa dikalahkan. Sebaliknya, begitu dipanggil untuk memakan piton yang menggigit, Chu Xingyun juga akan mengalihkan perhatian dan melindunginya untuk menggigit volume besar piton roh. Bagaimana melindungi ini? The Spirit Eater adalah piton dengan sisik di permukaannya, tetapi pertahanannya sangat rendah. Alat kerajaan biasa dapat dengan mudah menembus sisik dan kulit. Bukan tidak mungkin untuk membunuh Ling Piton, tetapi ada dua cara untuk bertarung. Yang pertama adalah menelan lawan dalam satu gigitan, tetapi akibatnya mungkin lawan tersebut memotong perutnya, dan kematiannya sangat menyedihkan. Yang kedua adalah menempatkan lawan dalam arai piton dan mencekik lawan hidup-hidup dengan kekuatan tubuh. Namun, meskipun devouring piton sangat besar dalam ukuran, kekuatannya tidak besar. Bahkan jika musuh dicekik, devouring piton pada dasarnya akan dipecah menjadi selusin atau lebih di bawah kekuatan pihak lain.
Sedangkan untuk menggunakan gigi untuk menggigit, bukan tidak mungkin, tetapi apa gunanya menggigit 2 gigi, bisakah itu membunuh orang? Piton pemakan roh adalah piton tidak beracun, dan gigitan mulutnya juga sangat lemah, sehingga fungsi gigi pada dasarnya hanya bisa digunakan untuk makan. Satu-satunya hukum ruang angkasa yang dapat menggigit roh ular sanca adalah potongan dimensi. Yang disebut dengan dimensional chop adalah kemampuan untuk merobek celah di ruang ketika ruang itu pecah. Tetapi fluktuasi spasial dari pemotongan dimensi terlalu kuat, dan dapat dirasakan sepanjang 1000 meter. Pada dasarnya, selama pihak lain tidak bodoh, mereka akan dapat melihatnya dan menghindarinya dengan mudah. Kecuali jika target diikat sehingga tidak dapat dihindarkan dan dipindahkan, jika tidak, satu-satunya fungsi memotong dimensi adalah untuk merobek celah ruang, sehingga piton devouring dapat memasuki anti-ruang. Namun, jika Anda dapat mengikat lawan dan membuatnya tidak bergerak, maka Anda dapat membunuhnya dengan dimensi apapun yang Anda inginkan. Dan yang paling penting, pemotongan dimensi tidak perlu dilakukan oleh Ling Piton, tubuh Chu Xingyun dapat ditampilkan sesuka hati. Semua dalam semua, setelah menjadi roh bela diri kedua dari Chu Xingyun, Piton pemakan gigitan seperti jiwa kehidupan, dan tidak perlu berada di sisinya. Sebagai Tian Wuling, meski ada ribuan gunung dan sungai yang terpisah, itu setara dengan berada di sekitarnya. Sebagai binatang buas surgawi, bahkan jika ada, itu setara dengan ribuan mil jauhnya. Menyaksikan Devouring Spirit Piton merobek pembatas ruang dan memasuki anti-ruang, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Meskipun Devouring Piton telah pergi, semua kemampuannya tetap selamanya. Dengan lembut mengulurkan tangannya, Chu Xingyun merobek kekosongan yang tingginya satu orang di bawah fluktuasi energi ruang kekerasan. Dari kekuatan untuk merobek, hanya butuh total 3 detik untuk merobek celah di penghalang ruang yang kokoh. Pada langkah pertama, Chu Xingyun memasuki anti-ruang. Setelah membuka perisai ruang angkasa, Chu Xingyun tidak goyang dan menggerakkan kakinya, dan bergerak bebas di ruang antariksa. Di ruang antariksa, warna-warni, badai ruang berputar-putar di mana-mana. Antara badai luar angkasa dan badai luar angkasa, energi ruang yang mengalir membentuk sungai. Memilih sungai luar angkasa, Chu Xingyun akan mengalir seperti perahu datar. Jika Anda membandingkan roh ular sanca yang menggigit dengan perahu naga besar, maka Chu Xingyun adalah kapal datar yang cepat dan fleksibel. Bepergian oleh angin dan ombak sepanjang jalan, Chu Xingyun menatap badai ruang berwarna-warni di sekitarnya dengan penasaran. Pada awalnya, Chu Xingyun hanya bosan, ngomong-ngomong, tidak ada yang terjadi. Namun, di bawah pengawasan konstan, Chu Xingyun tiba-tiba merasakan sesuatu. Badai antariksa ini sebenarnya adalah badai. Meskipun tidak terbentuk oleh kondensasi elemen angin, metode dan prinsip operasinya sama. Di sepanjang ruang observasi, Chu Xingyun dengan cepat mencapai tujuannya. Menembus ruang, Chu Xingyun muncul di oasis ketiga di gurun kematian. Oasis itu setenang biasanya, dan ada kolom-kolom peri setinggi 1 meter di mana-mana. Ada sebanyak 1 juta yang terlihat. Tidak boleh diabaikan, karena Pulau Tiangong telah diberikan kepada Sui Liuxiang, ia harus menyiapkan makanan lain untuk iblis jurang. Namun, hanya mengandalkan Chu Xingyun, aku takut bahkan jika kelelahan, begitu banyak kolom peri tidak dapat ditransplantasikan. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa sejak Pulau Tiangong telah dijual, para pengrajin itu harus pindah dari Pulau Tiangong. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun masuk anti-ruang lagi, dan bergegas ke Pulau Tiangong. Dalam 3 gelombang, 1000 pengrajin langit diangkut ke oasis gurun dengan ruang dimensi. Ruang dimensi adalah kemampuan baru untuk memahami ranah roh nirwana, dan dapat membuka ruang dimensi hemisferis. Tidak seperti ruang samsara, ruang dimensi ini dapat menampung kehidupan. Namun, kapasitas ruang dimensi terbatas, dan hanya 3 atau 400 orang dapat diangkut sekaligus, oleh karena itu, perlu untuk membagi 3 batch untuk mengangkut lebih dari 1000 pengrajin. Setelah tiba di oasis, Chu Xingyun merilis ruang reinkarnasi dan memindahkan rumah bambu seperti itu, langsung menyelesaikan masalah perumahan. Setelah itu, ribuan pengrajin tingkat nirvana yang telah mengkonsolidasikan kerajaan mereka mulai mengambil tindakan, menggali serangkaian kolom peri, menumpuk bersama, dan diangkut oleh Chu Xingyun. Untuk setiap 10.000 akar yang terakumulasi, Chu Xingyun mengembalikan pendapatannya keluar angkasa dan mengirimkannya ke lautan pasir mati di dunia jurang.
dari gurun kematian, bergegas ke lautan pasir mati dunia abisal, dan menurunkan 10.000 kolom peri. Abyssal Emperor Zun secara pribadi mengirim kumbang abisal, menggunakan tang untuk menggali lubang yang dalam, dan menanam pilar peri di lautan pasir kematian. Setelah transplantasi jutaan pilar abadi berhasil, bahkan jika hutan bambu di Pulau Tiangong hancur total, perluasan iblis abisal tidak akan terpengaruh. Namun, semuanya harus disiapkan untuk yang terburuk, dan masih perlu untuk menjaga beberapa persiapan lagi. Laut Pasir Kematian, Dunia Kecil Bawah Tanah, dan Pulau Tiangong, tiga tempat ini, yang terbaik adalah tidak mengalami kecelakaan. Setelah menurunkan batch pertama 10.000 pilar abadi, Chu Xingyun bergegas menuju Pulau Tiangong. Dia ingin pergi dan melihat siapa Sui Liuxiang menjual Pulau Tiangong. Oke kakak, terima kasih.